Saya Kapten Marcelus Hakeng Jayubawa, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center, mengucapkan Selamat Natal kepada seluruh bangsa Indonesia yang merayakannya 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Saya perhatikan ini merupakan aktualisasi sebetulnya Mas Jayanu ya, dari janji Presiden Jokowi semenjak dia dulu dipilih oleh rakyat Indonesia. Di 2014 dia mengatakan bahwa Indonesia terlalu lama memunjungi laut, dan sekarang ketika beliau memilih Panglima TNI dari Matra Laut, saya nggak kaget sama sekali. Bahkan saya sudah memprediksinya jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau kita perhatikan sepanjang 2022 ini, maka memang konsentrasi ataupun perhatian terhadap matra laut maupun maritim di Indonesia ini sedikit banyak mengalami hal yang positif atau bergerak ke arah yang baik dalam perspektif saya ya. Kenapa? Karena perhatian pemerintah saya amati memang saat ini sedang ke arah itu. Tapi ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian bersama menjelang tutup tahun ini, yaitu contohnya kita memiliki perjanjian dengan Vietnam terkait dengan zona ekonomi eksklusif kita. Ini harus menjadi perhatian bersama. Menurut saya titik poin atau center point kita setelah pemilihan Panglima TNI dari Laksamana Yudo itu adalah perjanjian kita dengan Vietnam ini. Saya mengajak seluruh stakeholder yang berkecimpung langsung maupun yang tidak langsung untuk bisa memberikan perhatian lebih, karena bagaimanapun hasil dari perundingan ini akan mempengaruhi wilayah Indonesia terkait dengan ZEE kita dari semenjak perjanjian itu disepakati sampai dengan kedepannya. Terkait hal-hal lainnya, saya melihatnya sebagai hal-hal yang relatif atau cenderung positif. Contoh misalnya di Natuna kita sudah mulai memberikan perhatian, tapi dalam banyak aspek kita masih memiliki kekurangan ya. Contoh di mana sampai saat ini atau di 2022 ini kita belum berhasil untuk melahirkan Coast Guard Indonesia ya, yang mana menurut saya seorang pengamat maritim, Coast Guard itu sangat penting. Karena dengan lahirnya Coast Guard, maka kita akan bisa lebih menjaga laut kita, terutama zona ekonomi eksklusif kita dari nelayan-nelayan asing maupun negara lain yang ingin mengeruk aspek ekonomi di zona ekonomi eksklusif tersebut. Itu tantangan di 2023 jelas ya Mas Jayanu dari Jasindo ya. Karena bagaimanapun kalau melihat dari prospektus ataupun melihat dari sumber daya alam yang kita miliki, kita baru sekitar 10% aja sampai saat ini memaksimalkan sumber daya alam dari sektor kelautan ataupun maritim kita. Dari potensi sekitar 1.600, kita baru bisa memaksimalkan sekitar 160-an triliun per tahunnya. Itu pun dari 160 triliun ini masih sebagian besar berupa sumber daya alam yang tidak diolah terlebih dahulu. Ini kerugian besar sih kalau menurut saya jika kita melihatnya. Dan kalau misalnya kita mau melihat ke depannya, ini merupakan incaran dari negara-negara asing melihat potensi wilayah Indonesia yang begitu besar, begitu luas, dan juga sumber daya alam yang begitu tidak terbatas, terutama terkait dengan maritim kita. Jadi kalau melihat di 2023 ada banyak aspek di mana sumber daya alam terutama maritim Indonesia itu akan menjadi incaran dari negara-negara asing. Mereka akan masuk ke Indonesia untuk mencoba sedikit banyak melakukan penetrasi di situ. Kita ambil contoh, sebelumnya kita sudah mulai ramai dengan beberapa pulau kita yang dijual atau dilelang ya. Menurut saya itu salah satu aspek yang memang akan membuat kita sedikit banyak sibuk di tahun 2023 ini, terutama terkait dengan sumber daya alam maritim kita, Mas Jayan. Sebagai pengamat maritim, saya selalu mendorong ya rakyat Indonesia untuk menyadari bahwa kita ini memang negara maritim. 2/3 wilayah kita adalah lautan. Tapi memang anekdot yang berkembang di masyarakat puluhan tahun terkait bahwa laut adalah tempat sampah, atau kalau misalnya ada sampah-sampah yang hendak
dibuang, lebih baik dibuang ke sungai yang akhirnya muaranya ke laut. Ini masih menjadi budaya di masyarakat. Ini masih menjadi PR yang begitu besar bagi kita sebagai bangsa ya. Karena bagaimanapun bangsa yang besar sebesar Indonesia ini, ketika kita tidak perhatian atau tidak memberikan perhatian lebih terhadap lautan kita yang merupakan 2/3 wilayah dari Indonesia, itu kita akan memiliki kehilangan yang sangat-sangat besar. Potensinya harusnya bisa kita maksimalkan. Kalau melihat dari situasi saat ini, di mana sebelumnya kita pandemi selama 2 tahun dan kita mengalami relaksasi terkait dengan pencemaran baik itu darat, laut maupun udara, ke depan saya yakin situasinya akan kurang lebih sama dengan sebelumnya, di mana masyarakat akan kembali membuang atau beraktivitas dan membuang sampahnya di sungai-sungai maupun langsung ke lautan. Disinilah sebetulnya peran penting dari pemerintah untuk bisa menghimbau ataupun melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa membuang sampah di sungai adalah tindakan yang tidak benar dan tidak produktif bagi kita, karena ketika sungai-sungai ini dipenuhi dengan sampah dan akhirnya sampah itu turun ke lautan, itu hanya akan menambah kerugian kita ketika efeknya langsung pada ikan-ikan yang enggan ataupun hilang dari perairan Indonesia karena memang perairannya sudah tercemar. Jadi saya tetap menghimbau pada pemerintah agar bisa mendorong masyarakat untuk bisa menghilangkan budaya tersebut, dan saya juga mendorong masyarakat Indonesia untuk bisa menghilangkan budaya tersebut. Mari kita sama-sama menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa maritim. Mari kita sama-sama menyadari bahwa masa depan bangsa Indonesia itu dari laut. Karenanya dengan begitu kita akan punya kesadaran yang kolektif terkait bagaimana kita bisa menjaga laut kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan laut kita. Saya sebagai pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau kita sebutnya IKLSC ya, Jasindo ya. Kami jelas telah menelurkan sebuah kajian yang namanya ekonomi biru. Ekonomi biru ini sudah kita serahkan ke pemerintah dan saat ini sudah digiatkan oleh pemerintah, di mana ekonomi biru ini adalah ekonomi yang fokusnya adalah maritim atau lautan. Di sini sebetulnya peran penting Lemhanas bagi bangsa Indonesia. Kami telah menelurkan hal tersebut, kami telah melakukan banyak sekali kajian, di mana salah satu kajian kami adalah baru sekitar 10% dari lautan kita yang kita maksimalkan, dan penting bagi kita untuk bisa memaksimalkannya kembali menjadi di atas 50% sehingga bisa memiliki manfaat yang maksimal bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini Lemhanas memang posisinya di situ. Kami menjadi garda terdepan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan banyak kajian, dan ekonomi biru ini kami harapkan akan menjadi motor atau penggerak bagi bangsa Indonesia di 2023 ke depan untuk bisa memaksimalkan kekayaan alam ataupun sumber daya yang kita miliki melalui sektor maritim atau kelautan ini. 2023 menjelang pemilu ya kalau saya lihat ya. Kalau saya amati trennya saat ini di mana masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa Indonesia adalah negara maritim, tentunya fokus terkait dengan dunia maritim ini akan lebih banyak porsinya lah dibanding pemilu-pemilu sebelumnya kalau saya amati ya. Total pemilih yang berhubungan langsung dengan maritim saat ini sekitar 3 juta nelayan, lalu nantinya ada keluarganya ataupun bidang-bidang lain yang berhubungan dengan maritim, tentunya merupakan pasar yang strategis ya bagi banyak partai politik. Karenanya sebagai pengamat maritim saya sebetulnya mengundang siapapun partai politik atau partai politik manapun yang ingin melakukan diskusi ataupun kajian terkait bagaimana cara mengembangkan Indonesia ke depannya terkait dengan bidang maritim. Saya mau membuka pintu yang seluas-luasnya sebagai pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhanas ya. Lalu di 2024 ini dalam pandangan saya memiliki harapan karena ekonomi biru, tol laut itu bukan program yang sebetulnya bisa dilaksanakan oleh satu masa periode atau satu pemerintahan saja. Itu membutuhkan dukungan yang kolektif kolegial dan juga jangka panjang. Jadi saya mendorong kepada siapapun nanti pemerintahan yang akan terpilih oleh
pesta politik di 2024 nanti, saya harapkan agar bisa meneruskan program-program terkait dengan tol laut, terkait dengan ekonomi biru, sehingga bisa memaksimalkan apapun yang menjadi tujuannya ya. Dimana tujuannya tentu saja memaksimalkan sumber daya alam yang kita miliki sebagai bangsa maritim, dan juga membuat bangsa Indonesia ini menjadi semakin sadar bahwa peran maritim bagi bangsa Indonesia ke depannya begitu besar. Kita harus sama-sama tahu tidak ada kedaulatan energi, tidak ada kedaulatan pangan, tidak ada kedaulatan ataupun ketahanan apapun jika kita tidak paham bahwa kedaulatan maritim juga sama pentingnya bagi bangsa Indonesia. Selama kepulauan di Indonesia masih dipisahkan oleh lautan, selama Kepulauan Indonesia 17.504 ini masih dipisahkan oleh lautan, selama itu juga kita masih membutuhkan kapal-kapal untuk mengangkut berbagai barang kebutuhan kita. Jadi saya tetap mendorong pada pemerintah dan rakyat Indonesia, setelah 2024 kita harus tetap fokus pada dunia maritim kita. Semoga semangat Natal akan membawa kita untuk bisa menyadari betapa besar bangsa kita sebagai bangsa maritim, dan semoga semangat Natal menyatukan kita bersama dalam bingkai sebagai sebuah bangsa yang besar sebagai bangsa maritim. Terima kasih.